Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Novan Raditya Wardana, NPM 20030222010, Prodi S1 Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk struktur dan organisasi. Yang pertama, pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah suatu diagram yang menggambarkan rantai perintah, hubungan pekerjaan, tanggung jawab, rentang keadilan, dan pimpinan organisasi berfungsi sebagai kerangka kerja dan tugas pekerjaan yang dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasi secara formal, mengindikasikan jabatan pekerjaan yang harus dipertanggungjawabkan oleh masing-masing tipe karyawan. Struktur organisasi menggambarkan kerangka dan susunan hubungan di antara fungsi, bagian, atau posisi, juga menunjukkan hierarki organisasi dan struktur sebagai wadah untuk menjalankan wewenang, tanggung jawab, dan sistem pelaporan terhadap atasan, dan pada akhirnya memberikan stabilitas dan kontinuitas yang memungkinkan organisasi tetap hidup walaupun orang datang dan pergi, serta pengkoordinasian hubungan dengan lingkungan. Macam-macam organisasi. 1. Organisasi lini. 2. Organisasi dan staf. 3. Organisasi fungsional. 4. Organisasi fungsional dan lini. 5. Organisasi matriks. Organisasi lini. Bentuk organisasi yang di dalamnya terdapat garis wewenang yang berhubungan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan. Setiap kepala unit mempunyai tanggung jawab untuk melaporkan kepada kepala unit satu tingkat di atasnya. Ciri-ciri organisasi ini adalah jumlah karyawannya yang sedikit. 2. Selain top manajer di bawahnya hanyalah pelaksana. 3. Sarananya terbatas. 4. Hubungan antara atasan dan bawahan bersifat langsung. 5. Bentuk lini pada perusahaan perseorangan pemilik perusahaan adalah sebagai top manager. Kelebihan dari organisasi lini. 1. Atasan dan bawahan dihubungkan dengan satu garis komando. 2. Rasa solidaritas dan spontanitas seluruh anggota organisasi yang besar. 3. Proses pembuatan keputusan yang cepat. 4. Disiplin dan loyalitas tinggi. 5. Rasa saling pengertian tinggi. Kekurangan organisasi lini. 1. Ada tendensi gaya kepemimpinan otokratis. 2. Pengembangan kreativitas karyawan terhambat. 3. Tujuan top manager sering tidak dapat dibedakan dengan tujuan organisasi. 4. Karyawan bergantung pada satu orang di dalam organisasi. Selanjutnya yaitu organisasi lini dan staf. Organisasi lini dan staf adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya pimpinan paling atas ke kepala bagian di bawahnya, serta masing-masing pejabat manajer ditempatkan satu atau lebih pejabat yang tidak mempunyai wewenang memerintah tetapi sebagai penasihat. Ciri-ciri organisasi lini dan staf. 1. Hubungan atasan dan bawahan tidak seluruhnya secara langsung. 2. Karyawan yang banyak. 3. Organisasi besar. 4. Ada dua kelompok kerja dalam organisasi sehingga ditekankan adanya spesialisasi lini dan staf. Yang selanjutnya, kelebihan organisasi lini dan staf. 1. Ada pembagian tugas yang jelas. 2. Kerjasama dan koordinasi dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan jelas. 3. Pengembangan bakat segenap anggota terjamin. 4. Bentuk organisasi fleksibel digunakan dan diterapkan. 5. Staffing dilaksanakan sesuai dengan prinsip the right man on the right place. Kelemahan organisasi lini dan staf. 1. Tugas pokok sering dinomorduakan atau diabaikan. 2. Proses pengambilan keputusan yang berliku-liku. 3. Jika pertimbangan tidak terkontrol maka sering menimbulkan. 4. Nepotisme sistem portnik. 5. Persaingan tidak sehat antara pejabat yang satu dengan pejabat yang lain.
Yang selanjutnya yaitu organisasi fungsional. Organisasi fungsional adalah organisasi yang pembagian tugas dan para pejabatnya disesuaikan dengan bidang keahliannya masing-masing. Organisasi ini tidak terlalu menekankan pada hierarki struktural, namun lebih menekankan pada sifat dan macam fungsi yang akan dilaksanakan. Ciri-ciri organisasi fungsional. 1. Organisasi kecil. 2. Di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja staf ahli. 3. Spesialisasi dalam pelaksanaan tugas. 4. Target yang hendak dicapai jelas dan pasti. 5. Pengawasan dilakukan secara ketat. Kelebihan organisasi fungsional. 1. Program terarah, jelas dan cepat. Anggaran personal dan sarana tepat dan sesuai. 3. Moral dan disiplin orang yang menjalankan fungsi yang sama pada umumnya tinggi. 4. Spesialisasi peran karyawan dipergunakan semaksimal mungkin. Kekurangan organisasi fungsional. 1. Pejabat fungsional bingung dalam mengikuti prosedur administrasi. 2. Koordinasi sulit dilaksanakan. 3. Pangkat pejabat fungsional lebih tinggi dibandingkan kepala unit sehingga inspeksi sulit dilaksanakan. Yang selanjutnya organisasi fungsional dan lini. Organisasi fungsional dan garis adalah bentuk organisasi di mana wewenang dari pimpinan tertinggi dilimpahkan kepada kepala bagian di bawahnya yang mempunyai keahlian tertentu serta sebagian dilimpahkan kepada pejabat fungsional yang koordinasinya tetap diserahkan kepada kepala bagian. Ciri-ciri organisasi ini adalah 1. Tidak tampak adanya pembedaan antara tugas pokok dan bantuan. 2. Spesialisasi secara praktis pada pejabat fungsional. 3. Pembagian kerja dan pelimpahan wewenang tidak membedakan tingkat eselon. Kelebihan organisasi ini yaitu 1. Solidaritas yang tinggi. 2. Disiplin yang tinggi. 3. Produktivitas tinggi karena spesialisasi dilakukan secara maksimum. 4. Pekerjaan-pekerjaan yang tidak rutin atau teknisi tak dikerjakan. Kekurangan dari organisasi ini yaitu kurang fleksibel dan tour of the duty. 2. Pejabat fungsional akan mengalami kebingungan karena dikoordinasikan oleh lebih dari satu orang. 3. Spesialisasi memberikan kejenuhan. Yang selanjutnya yaitu organisasi matriks. Organisasi matriks merupakan penyempurna dari organisasi fungsional. Orang yang ditugaskan dalam setiap sel tidak hanya termasuk dalam organisasi fungsional, tetapi juga dalam organisasi produk. Ciri dari organisasi matriks yaitu, dalam organisasi ini terjadi kontak koordinasi antara bagian yang ada dalam organisasi. Organisasi matriks menggunakan pendekatan struktural dan pendekatan fungsional. Kelebihan dari organisasi ini adalah 1. Efisien pengguna manajer fungsional. 2. Luas menghadapi perubahan dan ketidakpastian. 3. Keunggulan teknis. Kekurangan dari organisasi matriks. 1. Terjadi konflik karena adanya tanggung jawab ganda yang dapat menimbulkan kebingungan. 2. Kebijakan-kebijakan yang kontradiktif serta pertentangan kekuasaan yang mengarah pada perdebatan atau suatu kegagalan. 3. Perdebatan atas suatu kegagalan. 4. Memerlukan koordinasi yang vertikal dan horizontal. 5. Memerlukan lebih banyak keterampilan pribadi. Selanjutnya yaitu fleksibilitas organisasi terhadap perubahan lingkungan terjadi karena beberapa faktor. Yaitu 1. Organizational sets meliputi domain atau wilayah organisasi, produk atau layanan yang disediakan, konsumen yang dilayani, dan pemasokan bahan pada sisi input pada level ini mencakup elemen konsumen, supplier, dan pesaing. 2. Organizational population mencakup turunan atau perkembangan organisasi sejenis, misalnya organisasi pendidikan, ada organisasi pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 3. Areal organizational fields,
yakni terkait dengan hubungan-hubungan dan interaksi antara anggota organisasi atau para karyawannya, termasuk dalam suatu area geografis tertentu di mana organisasi berdomisil dan memiliki jaringan kerja. 4. Fungsional organisasional fits, yakni merupakan pemikiran yang mengkaitkan lingkungan dengan berbasis organisasi sebagai sebuah fungsi ketimbang hanya melihat lingkungan secara geografis semata. Lingkungan sudah pasti akan menjadi kekuatan yang memaksa organisasi untuk melakukan perubahan karena berbeda dengan ketidakpastian lingkungan. Kesimpulannya yaitu, organisasi merupakan proses kerjasama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi. Secara efektif dan efisien pada struktur organisasi, tergambar posisi kerja, jenis kerjaan yang harus dilakukan, hubungan atasan dan bawahan, kelompok, komponen atau bagian tingkat manajemen dan saluran komunikasi struktur organisasi, mengspesifikasikan pembagian kegiatan kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda itu dihubungkan. Bentuk organisasi dapat berupa organisasi garis atau lini, garis lini dan staf, organisasi fungsional, dan organisasi matriks. Organisasi dan lingkungan tidak dapat dipisahkan karena menjadi sebuah sistem dan merupakan satu kesatuan yang saling berpengaruh dan saling melengkapi. Manajemen perubahan berupaya dalam memberikan jalan keluar dalam setiap kegiatan organisasi dengan cara memanfaatkan pengetahuan dan sumber daya melalui sebuah proses yang sistematis untuk memanage perubahan, terutama yang menjadi kelompok sasaran. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.